Salam sejahtera bagi kita semua. COVID-19 merupakan fenomena yang tidak asing di telinga kita. Bahkan sekarang mungkin kita bisa merasa itu kejadian udah 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, izinkan saya, Aurelia Delinta, dari jurusan Digital Accounting dengan NRP 320312402 di UKUMS akan mengupas mengenai database COVID-19 periode 2020 hingga 2022 yang bersumber dari Kaggle Data. Ini merupakan data yang sudah saya olah, dan setelah saya mendownload dari Kaggle Data, saya membuka Excel yang blank sheet. Dan lalu masuk ke data dan mengklik get data, atau bisa juga from text or CSV. Karena yang saya download dari Kaggle Data itu dalam format CSV Excel. Di situ akan muncul tampilan Power Query, yang dimana langkah yang saya ambil adalah men-split antara tanggalnya, supaya terpisahkan antara bulan, tanggal, dan juga tahun. Lalu masuk ke tahapan cleaning, saya meng-cleaning kolom ataupun baris yang itu blank. Yang pertama-tama itu saya menghapus kolom city or urgency karena dari atas sampai bawah barisnya itu isinya blank. Lalu saya juga meng-cleaning kolom provinsi pada baris yang isinya blank, sehingga terbentuk ini. Selanjutnya, karena di Kaggle Data itu referensinya disebutkan bahwa pada kolom growth factor of new cases atau dan juga growth factor of new deaths itu tergolongkan kalau misalnya dia itu under 1 berarti itu decrease atau menurun. Kalau misalnya sama dengan 1 itu berarti flat. Kalau misalnya lebih dari 1 itu increase. Berlaku di kedua kolom ini. Sehingga saya membuat kolom baru yang isinya itu kopian dari kedua kolom ini. Yang pertama kategori growth factor new cases sama kategori growth factor of new deaths. Yang dimana saya memfilter dari sini yang kurang dari 1 berarti 0. Dan itu saya tulis sebagai decrease di kolom kategori. Dan begitu juga selanjutnya. Lalu cleaning yang terakhir, itu saya menghapus baris di kolom location yang isinya itu Indonesia. Mengapa saya menghapus bagian Indonesia? Karena dilihat dari angka-angka new cases, new deaths, new recovered, dan juga populasi dan sebagainya, itu mewakili total keseluruhan di Indonesia. Jadi jika itu dimasukkan ke pivot table, itu akan menghambat sort data. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tahapan pembuatan pivot table. Dari database ini, kita CTRL-A, lalu kita insert, dan kita pivot table. Di sheet yang kita mau taruh untuk pivot table, itu bisa kita masukkan di sini. Misalnya, untuk hendak membuat insight top 10 provinsi dengan penduduk terbanyak, berarti pertama-tama kita masukkan tahun di bagian rows, lalu kita masukkan location di bagian rows selanjutnya. Dan kita langsung masukkan sum of population. Dan di bagian row labels, itu kita bisa filter dengan value filter, lalu top 10. Begitu juga selanjutnya dari pivot table lainnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari laporan insight saya mengenai COVID-19 Indonesia periode 2020 hingga 2022. Pertama-tama, saya memaparkan latar belakang dari COVID-19, yang dimana pada tanggal 1 Maret 2020, COVID-19 pertama kali muncul dan mulai merambat ke Indonesia yang berpenduduk 274,8 juta jiwa. Beberapa jenis virus corona yang menyebabkan penyakit, yang dimana terdapat MERS COVID, SARS COVID, dan pneumonia. Pada akhir tahun 2019, muncullah COVID-19 dan mewabah di kota Wuhan, Tiongkok, dan juga menyebar ke negara lainnya, termasuk Indonesia pada bulan Maret 2020. Nah, di sini saya paparkan juga tingkat kematian tahun 2022 dari 2021, yang dimana menurun sebesar 0,14% dari 2,86% di tahun 2021. Tapi ada kenaikan drastis dalam hal penyembuhan sebesar 7,35% dari 88,28% di tahun 2021. Lalu di sini juga, karena selanjutnya di insight-insight saya itu akan saya kelompokkan berdasarkan pulau-pulaunya, saya juga paparkan di sini provinsi apa saja yang tergolong di pulau ini. Di sini juga ada referensinya. Hal-hal yang dibahas dalam laporan ini. Yang pertama, bagaimana kondisi demografi tingkat provinsi di Indonesia dengan tujuan mengetahui keterkaitan jumlah penduduk dengan peningkatan persentase kasus di tiap wilayah. Lalu juga ingin mengetahui apakah kasus positif dan kasus aktif ini semakin meningkat tiap tahunnya, dan diikuti dengan apakah kasus kematian mengikuti kasus positif dan kasus aktif, dan yang dimana ini untuk melihat angka kematian per 1 juta penduduk di tiap kepulauan. Selanjutnya, untuk mengetahui juga bagaimana data penanganan kasus di tiap daerah, yang dimana apakah ada kemerataan langkah penyembuhan tahun 2020 hingga 2022 di daerah-daerah yang ada. Selanjutnya, berapa angka kasus
secara keseluruhan, mulai dari kasus positif, aktif, kematian, ataupun penyembuhan di Indonesia. Dan yang terakhir, apakah penanganan kasus sudah merata berdasarkan status daerah? Yang pertama, demografi tingkat provinsi beserta informasi peningkatan kasus. Kepadatan dan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2020 hingga 2022 itu berada di urutan keempat, yang dimana dengan hadirnya COVID-19 itu diperlukan observasi provinsi mana yang paling besar jumlah penduduknya. Sehingga di sini saya paparkan top 10 provinsi yang padat penduduk. Karena menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia, yaitu Pandu Riono pada tahun 2020, ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama peningkatan kasus COVID-19 itu adalah jumlah penduduknya. Nah, dari tahun ke tahun, dari tahun 2020, 2021, dan 2022, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu selalu mendominasi. Perlu diketahui juga luas daerah dari ketiga provinsi yang saya sebutkan tadi, yang dimana masih ada wilayah yang lebih besar daripada wilayah ini, tapi penduduknya lebih padat di ketiga daerah ini. Berikutnya, karena tadi saya membuat kolom baru, yang dimana itu kategori of growth, new cases, dan new deaths cases, di sini saya mengambil bagian increase-nya atau peningkatannya, dari peningkatan kasus baru dan juga peningkatan kasus kematian yang baru. Nah, di sini dari jenis pulau yang ada di Indonesia itu selalu didominasi oleh Pulau Sumatera, yakni 2.366 pada tahun 2020, 3.549 pada 2021, dan 2.543 pada 2022. Rata-rata banyaknya peristiwa peningkatan new death setiap tahun berturut-turut dari perhitungan adalah 269 pada tahun 2020, 348 pada tahun 2021, dan 242 pada tahun 2022. Yang dimana angka di atas itu udah melebihi rata-rata di antara pulau lainnya. Padahal jika dilihat dari data demografi, jumlah penduduk provinsi-provinsi di Sumatera itu berada di bawah provinsi Pulau Jawa, tapi peningkatannya itu paling besar di Sumatera. Dari data yang diperoleh, juga di setiap tahunnya terdapat peningkatan, increase, bahkan juga flat juga ada, penurunan juga ada. Namun yang mendominasi adalah peningkatan kasus atau increase. Selanjutnya kita akan beralih ke kasus aktif dan juga kasus positif beserta analisisnya. Perbedaan dari kasus aktif dan juga kasus aktif itu merupakan kasus yang dimana seseorang itu sudah terinfeksi dan sedang menjalani perawatan. Dan dari situ akan lebih tinggi potensinya menularkan kepada orang banyak. Sedangkan kasus positif itu adalah kasus yang dimana orang tuh baru dites dan baru dikategorikan sebagai positif COVID-19. Di sini saya paparkan data baru dari kasus aktif, yang dimana di sini ada yang unik, yang kita bisa lihat kasus baru dari kasus aktif itu tuh pada tahun 2021 minus 99.654. Saya juga memaparkan data new positive cases atau kasus positif di tiap pulau. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata di balik penurunan kasus aktif itu terjadi peningkatan drastis dalam kasus positif di tahun 2021, yang dimana berdasarkan perhitungan meningkat kurang lebih 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tahun lepas tahun cepatnya persebaran COVID-19 dan masyarakat Indonesia menurun sistem kekebalan tubuhnya. Selanjutnya kita akan bahas soal mortalitas atau kematian tingkat pulau beserta pergerakannya. WHO itu menyebutkan bahwa COVID-19 menyebabkan tingkat kematian yang parah, terutama disebabkan oleh varian SARS COVID-19. Angka mortalitas atau kematian itu membantu tingkat keparahan suatu penyakit, juga mengidentifikasi yang beresiko dan mengevaluasi kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Di sini saya paparkan bagaimana tren angka mortalitas terbaru tiap tahunnya. Tahun 2021 ternyata menjadi puncak dari jumlah mortalitas. Jadi kita bisa runtutkan bahwa kasus aktif itu memang menurun drastis. Lalu kasus positif itu naik 4 kali lipat. Dan juga diikuti dengan angka mortalitas yang menjadi puncak di antara tahun 2020 dan 2022. Berikut merupakan persebaran update angka mortalitas per 1 juta penduduk, yang dimana Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa itu selalu menjadi yang teratas lagi dan lagi tiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi lewat jumlah penduduk yang mendominasi dan juga diikuti dengan angka kasus baru dan juga aktif. Nah, WHO pun juga menyebutkan bahwa kematian di masa COVID-19 ini bisa terkonfirmasi bukan hanya karena penyakit COVID-19, tapi juga karena kematian alternatif alasan lainnya, yaitu trauma. Dapat disimpulkan penularan ataupun trauma di wilayah setempat akan mempengaruhi kenaikan angka kematian. Dan juga kita kaitkan dengan jumlah penduduk yang mendominasi. Selanjutnya, kita akan membahas soal recovery cases atau langkah pemulihan kasus di tiap pulau. Jadi di balik maraknya kasus positif, kasus aktif, kasus kematian, itu juga pemerintah melakukan langkah penanganan kasus COVID-19. Yang dimana berikut merupakan angka update recovery case tiap pulau
Walaupun mungkin Jawa dan Sumatera itu mendominasi tingkat mortalitas, tapi juga pemerintah melakukan secara merata di wilayah Jawa dan juga Sumatera untuk recovered kasus. Dan jika diakumulasikan, kasus aktif, kasus positif, kasus mortalitas, dan penyembuhan itu dapat dirincikan sebagai berikut dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Terlihat bahwa dari tahun 2020, total kasus sebanyak 61.382.304 itu tetap diiringi dengan total recovered case, yang dimana 47.534.142. Dan di tahun 2021, itu kasusnya emang naik sebesar 988.526.315, namun juga diiringi dengan langkah penanganan yang sepadan, yaitu 905.615.552 juta kasus penanganan. Dan karena seperti yang saya bilang tadi, kasus COVID ini semakin tahun semakin cepat menyebarnya. Jadi di tahun 2022, memang total kasusnya itu semakin melonjak tinggi, yaitu menjadi 1.484.624.938. Tapi diikuti juga dengan langkah penanganan yang sangat mirip angkanya, yaitu 1.419.868.138. Jadi bisa dilihat kalau misalnya memang ada peningkatan karena peningkatan kasus karena persebaran COVID-19 yang semakin cepat, tapi juga ada kemajuan dalam pemerintah melakukan penanganan kasus. Dan juga saya menyisipkan hal yang perlu diketahui. Dari data yang diperoleh ada spesial status untuk tiap daerah, yang dimana itu ada 4 kategori, sebenarnya ada 3, tapi saya tambahkan lagi satu, yaitu daerah lainnya. Yang pertama itu daerah istimewa, yang dimana terdiri dari Yogyakarta, daerah khusus, yaitu terdiri dari Aceh, Papua, dan Papua Barat, daerah ibu kota itu terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, dan daerah lainnya itu provinsi lainnya yang tidak tersebutkan. Nah, pengelompokan kategori ini berdasarkan apa aja? Kalau misalnya yang daerah khusus itu didominasi oleh provinsi yang memiliki otonomi khusus dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, dan juga ada hak-hak khusus. Ini dilihat dari penelitian Zahra pada tahun 2024. Dan juga daerah istimewa itu dilihat dari memang memiliki nilai sejarah, budaya, dan otonomi yang khusus pula, bahkan hingga saat ini menerapkan sistem Kesultanan Ngayogyakarta. Ini menurut penelitian Khairani pada tahun 2023, dan daerah ibu kota serta daerah lainnya itu menjadi status khusus untuk melihat sisi eksklusivitas kawasan. Nah, di sini saya paparkan grafik antara total kasus COVID per status sama total angka penanganan per status juga. Supaya kita bisa membandingkan antara total kasus yang muncul di tiap status dengan angka penanganannya, apakah itu merata atau tidak. Nah, dengan rumus total penanganan per total kasus dikali 100%. Dan mendapatkan daerah istimewa itu ternyata udah tercover 92,44%, daerah khusus 87,7%, daerah ibu kota 96,46%, daerah lainnya 93,03%. Dan ini menunjukkan bahwa karena dia itu melebihi 85%, maka langkah penanganan kasus dari pemerintah mengenai COVID-19 ini tergolong merata. Karena dari total kasus dengan total angka penanganan itu lebih dari 85%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus COVID-19 periode 2020 hingga 2022 itu semakin melambung tinggi memang tiap tahunnya. Tapi terdapat penurunan kasus aktif yang signifikan di tahun 2021 karena melonjaknya angka kematian di tahun 2021 akibat COVID-19 ataupun juga trauma. Namun, Indonesia sudah mengupayakan secara maksimal langkah penanganan kasus COVID-19 secara merata di seluruh status daerah. Dan juga sarannya dapat dianjurkan bahwa kedepannya pemerintah dapat memperhatikan psikologis masyarakat di tengah kondisi wabah yang membahayakan dan juga mengkhawatirkan jiwa masyarakat Indonesia, karena kita juga selanjutnya nggak ada yang tahu bagaimana kondisi lingkungan kita, mungkin akan ada wabah seperti apa lagi yang akan mengguncang Indonesia, sehingga nantinya itu mungkin akan menimbulkan rasa trauma. Nah, bagaimana selanjutnya itu supaya pemerintah bisa dapat meminimalisirkan faktor penyebab kematian oleh karena trauma. Kalau misalnya oleh karena memang wabahnya itu mungkin masih bisa diwajarkan, tapi kalau kematian karena trauma itu harus diminimalisasikan lagi. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan program yang responsif dan bekerja sama dengan psikologis yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat sudah melewati masa pandemi COVID-19 dan salam kebajikan.